Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut Yahweh atau Yehova. Namun saat ini tidak ada yang mengetahui cara mengucapkan kata itu. Nama YHWH hanya disebut setahun sekali dalam perayaan Hari Perdamaian Israel Yom Kippur oleh imam besar. Jadi bangsa Israel itu menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut YHWH ini tadi, Yahweh atau Yehova. Nah, bangsa Israel tidak berani menyebut nama itu secara sembarangan, sebab tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Makanya bangsa Israel tidak berani menyebut nama itu secara sembarangan. Karena itu mereka mengganti dengan kata Adonai yang artinya Tuhan, Tuan, atau yang ditinggikan. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Adonai ini dengan Tuhan. Huruf pertama kapital atau huruf besar. Adonai ini diterjemahkan dengan Tuhan. Sebutan lain adalah Elohim dari akar kata El yang artinya yang disembah. Elohim diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Allah, dan YHWH ditulis Tuhan, huruf kapital semuanya. Jadi kalau saudara pelajari dalam Alkitab, kalau penulisan kata Tuhan ya di kitab Keluaran tadi itu menggunakan huruf kapital semuanya. Itu penerjemahan dari Yahweh, atau bangsa Israel menulisnya YHWH. Yesus adalah Tuhan. Di Alkitab banyak sebutan pada Yesus sebagai Tuhan, antara lain oleh malaikat. Di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, penyebutan Yesus sebagai Tuhan pertama kali juga disampaikan oleh malaikat sebelum kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di Lukas 2 ayat yang 10 sampai 11 tadi. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian para murid di dalam Matius 8 ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya, di dalam Matius 8 ayat yang ke-25. Kemudian orang banyak di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-34. Maka kata mereka kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi setelah malaikat, kemudian para murid, orang banyak pun mengatakan bahwasanya Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yohanes 6 ayat yang ke-34. Kemudian ada juga kisah orang buta di dalam Matius 9 ayat ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-28, mereka menjawab kedua orang buta tadi, ya Tuhan, kami percaya. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus Kristus, itu menyatakan dirinya adalah Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan menyatakan bahwa pada penghakiman terakhir orang-orang akan menyebut dirinya Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22. Saat Yesus disebut Tuhan, itu menyatakan dialah yang ditinggikan atau yang disembah. Nabi Yesaya pun menubuatkan seorang putra yang namanya disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 9 ayat ke-5, nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus. Itulah nubuatan untuk Yesus, sebab tidak ada satupun manusia lain yang disebut Allah sampai saat ini kecuali Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Thomas yang semula tidak percaya atas kebangkitannya, saat melihat Yesus muncul di hadapannya, menyebut dia, Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, dalam nama Yesus semua yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi akan bertekuk lutut menyembah Dia. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Atau kita akan baca secara langsung di dalam kitab Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian di dalam kitab Yesaya 44 ayat 24 tertulis, demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan menciptakan semesta alam. Juga saudara bisa bandingkan di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tuhan Yesus pencipta atas semesta ini. Kolose 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bahkan di Ibrani 1 ayat yang ke-2b, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan melihat ayat-ayat tersebut, jelaslah Yesus bukan sekedar pendamping Allah dalam menciptakan segalanya, sebab Allah tidak perlu pendamping, melainkan Dia sendirilah Allah Sang Pencipta itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Matius 12 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat adalah satu bagian dalam hukum Taurat. Pembuat hukum Taurat adalah Allah Yahweh. Jika Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, berarti Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, ini jelas sekali. Dari uraian firman Tuhan tersebut yang kita baca, yang kita lihat, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Yahweh yang turun ke dunia menjadikan manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya dari penghukuman kekal, untuk menerima kebahagiaan kekal di surga. Jadi Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi keberadaan Tuhan Yesus di bumi, selama di bumi, Dia 100% manusia, juga 100% Allah. Karena Dia Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, manusia. Sebab itu, Yesus harus disembah dengan penuh rasa hormat. Jadi Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah sendiri yang turun ke dunia. Olehnya ada jalan kebenaran dan jalan kehidupan, seperti di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama di kitab Roma 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara nanti bisa baca di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sama dengan di ayat yang ke-9 dari Roma 10 tadi. Kemudian ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di sini jelas sekali bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah nyata. Barang siapa mengaku percaya dan dengan mulutnya, kemudian dengan hatinya, maka dia diselamatkan. Mengaku percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang saat ini belum percaya, saudara bisa mengaku percaya dengan mulut dan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keselamatan itu ada dalam kehidupanmu. Dan bagi yang ingin mengulangi lagi, selama ini mungkin engkau jauh daripada Tuhan, engkau bertobat, akui Dia sekali lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Ia akan memimpin seluruh kehidupanmu. Ia akan menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan itu dalam kehidupanmu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan sekali lagi kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu
kemudian yang datang ke dunia ini Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini supaya layak masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, dalam kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan, dalam keabadian surga-Mu yang abadi Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, senantiasa kami percaya Tuhan bahwa keselamatan itu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi kami yang saat ini percaya kepadamu Tuhan, kami mau mengakui Tuhan dengan mulut kami Tuhan bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Percaya juga dalam hati kami Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mengakui dengan mulut dan dengan hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kami percaya Tuhan keselamatan itu sudah ada dalam diri kami Tuhan. Berkati juga para pendengar, para subscriber maupun viewers kanal YouTube Raja Wali Kasih ini Tuhan, mereka yang dengan segala pergumulannya Tuhan, yang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berputus asa Tuhan memberikan pengharapan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.